Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidham. Halo warga Bali semua, atau Kabupaten Buleleng dan 9 kecamatan lainnya Sapunapi Gatra. Semoga setata kenak rahayu ya, salam saking Titiang. Sastra Bali dikenal sudah lama sebelum zaman now ini, untuk melestarikannya perlu wastan ene ajek Bali. Di zaman era baru ini perubahan dari tahun ke tahun sangat pesat. Dulu ada pemimpin Bali bilang, kebudayaan kearifan lokal, perlu dipertahankan melalui namanya ajek Bali. Selama kepemimpinannya, budaya Bali bisa dibilang cukup bertahan. Tetapi, ada kearifan lokal yang dikatakan hampir punah bahkan akan punah katanya warga sekitar. Ingat, simak penjelasan ini hingga paham. Gubernur Bali Bapak Wayan Koster kalau gak salah, dulu ingin sekali warga Bali semua bisa menerapkan ajek Bali, realitanya masih minimnya maksud dan tujuan ajek Bali, sampai sekarang ajek Bali belum merata. Di sisi lain ada beberapa menerapkan ajek Bali, dan ajek lainnya. Seperti, ajek budaya, sastra Bali, sampai ajek keagamaan seni dan budaya jika sudah tiba waktunya. Kalau penjelasan saya ada yang keliru, koreksi ya, maklum saya selaku penulis, Astungkara masih belajar. Ada musisi Bali membawakan sebuah lagu tentang ajek Bali tapi bagian budaya. Yang saya bahas mungkin adalah sastra Bali. Sastra Bali sekarang ini jarang digunakan di beberapa daerah, kalau di Bali Selatan sudah menerapkan dan dikembangkan tapi masih ada rasa yang dulu pernah ada, hanya muncul di sana saja. Media mengabarkan via suara atau istilahnya radio, katanya Kabupaten Buleleng akan adanya awal mula sastra Bali, beserta 9 kecamatan lainnya, moga aja gak salah, koreksi ya, saya tunggu komentar Anda. Menurut info dan kabar Kabupaten Buleleng dulu, alit-alite belum sepenuhnya. Maklum ya, saya hanya bisa katakan masih belajar, apalagi di zaman sekarang ini, bukan perkembangan zaman saja semakin maju, akan tetapi perubahan untuk saat ini, begitu pula. Dibilang alit-alite belum masuk kriteria, masih awam dalam penggunaan sastra Bali. Di era zaman now ini, yang serba digital, alit-alite masih dalam tahap pengembangan diri, untuk menggunakan sastra Bali digital di perangkat yang memadai dan sistem operasi yang mumpuni, yang dikenal dari dulu dan saat ini adalah komputer. Digitalisasi sangat digalakkan oleh pemimpin Bali dulu, galak di sini bukan marah-marah ya, maksudnya, sastra Bali akan dijadikan sastra paling utama di Bali. Tidak cuma sastra Bali saja bahasanya juga. Setelah mendengar penjelasan pemimpin Bali itu, saya kira, seluruh Bali. Sampai masa jabatan sudah berakhir, sastra Bali tidak ada kabar sama sekali, apakah setelah COVID-19, ajek Bali menurun di bidang sastra Bali? Jika informasi ini keliru silahkan kemari, komentar sudah menunggu. Realitanya memang, COVID-19 membawa dampak dan perubahan sangat besar, bukan kesehatan kita menurun, kearifan lokal semakin menipis di bidang sastra Bali. Di hari berikutnya, alit-alite di Kabupaten Buleleng, dikasih pengenalan tombol dan simbol digital yang ada di perangkat komputer. Diajarkanlah alit-alite untuk bisa menggunakan perangkat tersebut. Sebelum pemimpin Bali diganti, diadakan pesta demokrasi yang cukup besar, politik dan cara mainnya kalian sudah tahu sendiri ya. Sebelum pesta demokrasi dimulai, media memastikan pemilu sekarang ini aman dan damai. Tanpa adanya mani politik dan manipuan lainnya. Setelah pemilu nanti, tidak ada istilah memecah belah persatuan Indonesia, entah beda pilihan atau beda lainnya. Semua tak berubah, masih sama, gunakan hati nurani. Selesai pesta demokrasi apakah benar seperti itu? Pikirkan sendiri. Lanjut. Singkat cerita, setelah pesta demokrasi berakhir, akan ditentukan siapa pemenang dan berhak memimpin NKRI. Sebelum dilantik, akan ada gejolak panas dinginnya politik itu sendiri. Kembali ke sastra Bali. Kini, tidak seperti yang dibilang pemimpin Bali waktu itu. Sastra Bali masih seperti semula. Belum ada tanggapan positif dari masyarakat Bali. Kabar selanjutnya hanya diterapkan di Bali Selatan. Tetapi, belum sepenuhnya diterapkan di Bali Utara. Pemimpin Bali dulu, mendengar kabar dari beberapa media, dari situlah, di setiap jalan Bali Selatan diadakan sastra Bali yang ada sastra di dalamnya. Sekarang dengarkan baik-baik, mungkin warga Bali belum mendengar kabar di Bali Utara. Hingga kini, sastra Bali di Kabupaten Buleleng, tidak semua menerapkan sastranya sendiri. Masih adanya kendala zaman, yang membuat dirinya enggan melirik sastra Bali itu sendiri.
Dari ke-9 kecamatan di Kabupaten Buleleng, ada seseorang yang menerapkan sastra Bali dengan penuh, selain hobi sekaligus menjadi pekerjaan yang belum ada sebelumnya. Saya senang banget mendengar dengan orang ini. Dia terus melatih diri dari hari ke hari. Memang tidak mudah, membuat karya sastra, sangat jarang ada yang melakukannya. Sampai sekarang ini, orang itu masih terus melatih diri, hingga jadi karya sastra yang dihasilkan cukup lumayan. Tulisan sastra Bali dengan tebal tipis, disatukan semuanya, mulai dari atas ke bawah hingga selesai. Jadilah hasil karya sastra yang diinginkan, dengan karyanya sendiri. Orang itu pernah mengajak sekelilingnya, untuk belajar sastra Bali versi digital yang telah dibuat sebelumnya. Bukannya mendapatkan tanggapan positif, malah, bisa dibilang, luka luar dalam didapat. Walaupun begitu, dia tetap melanjutkan hobinya hingga kini. Saya salut juga, moga aja Kabupaten Buleleng semua tahu Astungkara. Sastra Bali terus dikembangkan sesuai perkembangan zaman, mulai saat ini, sekarang, nanti, bisa saja masa mendatang, jika ada pihak Kabupaten Buleleng peduli dan melirik sastranya sendiri selaku warga Bali atau Hindu. Dia membuat karya sastra dengan ide tersendiri dan disesuaikan apa yang jadi trending, populer dan viral. Pokoknya beraneka ragam ada di sana. Jika dilihat sastra Bali terdahulu, warga Bali kesulitan dalam belajar, sekarang kalian akan tahu nanti. Suatu hari, ada rapat membahas tentang sastra Bali atau bahasanya, akan diadakan suatu yang berhubungan dengan sastra Bali. Seperti mengasah skill sastra mungkin, tapi belum jelas apa yang dimaksud. Menurut penelusuran saya, sastra Bali dan bahasanya akan bertanding di desa atau kota, Kabupaten Buleleng. Yang mengatakan itu tidak menyebutkan tempat, di mana lokasi diadakan acara yang menurutnya perlu. Sosialisasi sastra Bali di Kabupaten Buleleng, masih terbilang jarang. Terutama di tempat terpencil dan desa-desa, yang masih minimnya suatu pengetahuan tentang sastra Bali. Ajek Bali seringkali terdengar di masyarakat sekitar. Beberapa faktor yang mempengaruhi tidak sedikit. Hal ini akan membawa dampak tidak baik pada pembelajaran sastra Bali. Tiap desa ada penyuluhan sastra Bali, menurut bapak atau ibu narasumber via suara atau dikenal radio. Katanya di sana tempat wadahnya belajar, zaman digitalisasi sudah maju, penyuluhan sastra Bali tidak menyadari bahwa ada sastra Bali yang telah dipermudahkan dan disederhanakan oleh orang saya sebut tadi. Menurut kabar Kabupaten Buleleng bilang, penyuluhan sastra Bali hanya diperuntukkan di sekolah-sekolah atau akademik saja. Tidak mencakup semua warga Bali. Orang itu, karya sastranya tidak hanya fokus pada akademik saja. Bisa dibilang, karya sastra yang dibuat global. Tidak lupa dia dibumbui rasa klasiknya. Kearifan lokal zaman dulu masih dipegang, guna dulu dan kini saling sinkron. Sedikit informasi untuk kalian, orang itu telah membuat karya yang berhubungan dengan zaman now ini. Nanti kalian bisa belajar, dan tidak akan mengalami kesulitan. Dimulai dari hiburan, sastra Bali kekinian, komedi, lagu, tembang, pembelajaran akademik, satwa bawak, lantang, gede, dawa, memanjang, menggelegar, melulunan, ngede-ngedenan, dan kisah lainnya. Di sanalah terbukanya sastra Bali, yang akan hadir sekarang bahkan, sudah ada sebelum sekarang. Karena warga Bali atau Hindu belum mengetahui karya sastra di dalamnya, maka, setelah informasi ini dirilis, kalian bisa telusuri langsung nanti, akan disampaikan sesaat lagi. Antos dumun Ki. DJ Mahesa cingakin lan pirengan Ki. Nanti Pak Made dapat bagian. Bagian pengetahuan untuk Sinamian, Kabupaten Buleleng Lansie Kecamatan Tiosan. Ada sedikit kejutan untuk Anda, bahwa saya berterima kasih pada kalian para pembaca dan pendengar, telah menyimak informasi sederhana ini sampai saat ini. Saya akan kasih tahu Anda, siapa yang telah membuat karya sastra hingga kini, orang itu adalah Ardi Sastra. Orang yang pertama meluncurkan karya sastranya sendiri, bertempat Bali Utara. Kalian bisa telusuri langsung di TikTok, Facebook, dan kolaborasinya dengan YouTube, bernama InfoSource. Kalian akan disuguhkan berbagai macam media belajar, dan juga sederhana. Lebih mudah tidak memberatkan bagi pembacanya untuk mencari apa yang dimaksud. Tinggal pilihlah belajar Astungkara warga Bali atau Hindu, bisa ngewacen. Sekian dulu daripada durasi video ini terlalu panjang, saya akan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan sastra Bali.
Terlebih dahulu izinkan saya mengambil corong dan loudspeaker, supaya cepat masuk ke telinga ngah pendengar dan turun ke hati pemirsa. Pengumuman. Tanpa basa genap lagi, langsung saja pada intinya. Kita mulai dari yang pertama, yang sudah pasti Kabupaten Buleleng dan 9 kecamatan lainnya. Permisi, saya neguk air dulu. Segarnya. Nungguin ya. Hehe. Dengarkan mari merapat kotak surat ini, akan dibacakan sekarang. Dimulai dari Kecamatan Gerogak, Seririt, Busungbiu, Banjar, Sukasada, Buleleng, Sawan, Kubu Tambahan dan Tejakula. Jika ada desa atau kota di dalamnya, dados masih ten kenapa. Di luar Kabupaten Buleleng, ya, Rari Sangdogen. Warga Bali Makasami, dados. Hindu non-Hindu, meriki, siapapun bisa, membaca ngewacen mirengan lan mendengarkan boleh-boleh saja. Nyingakin, dados gen. Karya sastra ini dibuka untuk umum. Setelah informasi ini berakhir, kalian bisa belajar langsung di sini, dan cantumkan pendapat kalian apa yang bisa, untuk perkembangan karya sastra ini, kritik dan saran untuk meningkatkan karya sastra yang bersifat membangun, bisa tinggalkan di kolom komentar. Alit-alitering Kabupaten Buleleng Sinamian, entah ento pemula, amatir, profesional, bahkan pengenalan karya sastra sane bergelar expert tingkat tinggi, ngiring berkumpul bareng-bareng ring saluran sederhana niki, sane mawasta sastra Bali, wastan akun medsos ene Ardi Sastra di TikTok @Ardi Sastra 2023 dumugi ten iwanggi hehe. Dan kolaborasinya dengan YouTube bernama InfoShorts @InfoShorts1089. Semoga benar ya. Hanya segitu saja untuk sekarang ini, selengkapnya bisa telusuri di embah Google. Suksma terima kasih. Tiang mengucapkan, rahajeng rauh ring dunia sastra Bali. Kerana galahe sampun puput, tiang undur diri dumun, tugas tiange mangkin, satu kata yaitu, usai. Tiang lungsur mapamit, sadurung tiang menutup pesan niki, napi sane tiang sampaikan, tiang nunas ampura banget. Yening wenten iwang, kekeliruan, nenten sesuai fakta, ataupun sane dianggap merugikan pihak lianan, cara sane tiang ucapkan si malu, tiang masih melajah. Ten wenten unsur sane nenten-nenten. Napi keento, napi sane tiang tulis mangkin, iwang utawi patut, napi malih ten masuk akal, hanya asiki kata ampura. Selantur ene warga Bali utawi Kabupaten Buleleng, pengen uning lebih lengkap, rereh gen akun medsos TikTok lan YouTube, Ardi Sastra teken InfoShorts. Jika ingin memberi masukan tentang karya sastra ini, jangan ragu dan sungkan cantumkan saja di kolom komentar, sampun kedinginan lan ngetor ngantosang kolom komentar ene antuk warga Bali Makasami. Terakhir, untuk di dunia pendidikan, formal informal, dan pihak yang terkait di bidang sastra Bali, khususnya yang mengajar sastra Bali atau di luar materi pelajaran lainnya, bersama-sama melihat, mendengarkan, nonton, mencermati dan lain-lain. Dari sekian mata pelajaran yang ada, sastra Bali akan ikut andil. Semua mata pelajaran bakal dijadikan menjadi satu, kalau memang benar-benar bisa dijadikan sebagai pemersatu pembelajaran sastra Bali. Terima kasih telah menyaksikan informasi ini, dari awal hingga akhir. Saya ucapkan suksma banget. Jika ada hal yang kurang koreksi ya, atau komen saja yang ada di bawah ini. Selamat belajar dan selamat datang. Untuk waktu saya persilahkan, tanyakan saja jika kalian mengalami kesulitan. Berikut akan ada konten terbaru, Antos Dogen. Kerana galahe sampun puput, tiang lungsur mapamit, semoga ketemu di video terbaru lainnya. Satu kata Om Santi, 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 Om. Rahajeng wacen.